Perkenalkan, nama saya Nazaha Amatullah Fauzia, NIM 2022-67063, Prodi Akuntansi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait mendemonstrasikan sampling audit dalam pengujian substantif. Langsung saja masuk dalam materi. Yang pertama ada konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran, asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling pengujian substantif dirancang untuk yang pertama, mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Berikutnya, ketidakpastian resiko sampling dan resiko audit. Yang pertama, ketidakpastian. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, waktu dan biaya dalam memeriksa unsur-unsur populasi. Yang kedua, kemungkinan menyatakan pendapat keliru akibat data sampel tidak andal. Berikutnya, resiko sampling. Ada 2 poin. Yang pertama, resiko keliru menerima atau resiko beta. Yang kedua, ada resiko keliru menolak atau resiko alfa. Berikutnya ada resiko audit. Di sini ada 3 poin. Resiko audit adalah resiko bahwa auditor mungkin menyatakan opini yang salah karena kekeliruan material dalam laporan keuangan. Yang pertama, resiko pengendalian atau inherent risk. Yang kedua, resiko pengendalian yang direkam atau control risk. Yang ketiga, resiko deteksi atau detection risk. Berikutnya ada pendekatan sampling statistik. Yang pertama, sampling probabilitas. Berikutnya ada pendekatan sampling statistik. Di sini ada 2. Yang pertama, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU. Yang kedua, sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya, sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Berikutnya, sampling PPU. Sampling PPU adalah pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk membuat kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan dalam tingkat penyimpanan. Model ini ditetapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Rencana sampling, di sini ada 6 poin. Yang pertama, menetapkan tujuan rencana. Yang kedua, merumuskan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Yang keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima, melaksanakan rencana sampling. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil sampel. Menentukan tujuan rencana. Tujuan rencana sampling PPU adalah untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Yang B, menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah seluruh item tersebut akan diikutkan. Unit sampling adalah dolar itu sendiri dan populasinya adalah jumlah dolar yang sama dengan jumlah total dolar pada populasi tersebut. Yang C, menentukan ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel adalah N sama dengan BV kali RF bagi TM kurang dalam kurung AM kali EF tutup kurung. Keterangannya bisa dilihat di PPT yang saya sudah tampilkan. Maksud saya berikutnya ada D, menentukan metode pemilihan sampel. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval rupiah yang sama. Rumusnya IS sama dengan NB bagi N. IS artinya interval sampling. E, melaksanakan rencana sampling. Auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikut sertakan dalam sampel. Yang terakhir, mengevaluasi hasil sampel. Auditor menghitung batas atas salah saji atau BAS dari data sampel dan membandingkan dengan salah saji yang ditoleransi yang telah ditetapkan dalam rancangan sampel. Rumus batas salah saji BAS sama dengan PS tambah CRS. PS artinya total proyeksi salah saji dalam populasi, CRS artinya cadangan resiko salah saji. Berikutnya, sampling variabel klasik. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun.
dan keadaan lain ketika sampling PPU tidak tepat atau tidak efektif. Jenis-jenis teknis sampling variabel klasik: yang pertama rata-rata per unit, yang B selisih, yang C rasio. Mean per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU meliputi penentuan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel. Rata dari nilai tersebut dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi. Diperoleh taksiran total nilai populasi. Menentukan ukuran sampel metode MPU. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel ada 6. Yang pertama, ukuran populasi atau jumlah unit. Kedua, estimasi standar deviasi populasi. Ketiga, salah saji ditoleransi. Yang keempat, resiko keliru menerima. Yang kelima, resiko keliru menolak. Dan yang terakhir, rencana cadangan resiko sampling. Berikutnya, metode estimasi selisih. Dalam metode ini, selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Selanjutnya, rata-rata selisih digunakan untuk menaksir nilai total populasi. Variabilitas selisih digunakan dalam penentuan cadangan resiko sampling yang dicapai. Kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi selisih dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. Yang kedua, total nilai buku harus diketahui dan sama dengan hasil penjumlahan nilai-nilai buku dari unsur individual. Dan yang terakhir, selisih antara nilai buku dan nilai audit diperkirakan tidak sedikit. Berikutnya, metode estimasi rasio. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Yang kedua, selanjutnya menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Yang ketiga, rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku, diperoleh taksiran nilai total populasi. Yang keempat, pada metode ini auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Yang kelima, selanjutnya menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Dan yang terakhir, rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku, diperoleh taksiran nilai total populasi. Sampling non-statistik dalam pengujian substantif. Perbedaan utama antara sampling non-statistik dan statistik terletak dalam tahap-tahap penentuan ukuran sampel dan pengevaluasian hasil sampel. Tahap-tahap ini sering dipahami lebih objektif atau lebih teliti dalam sampel statistik, serta lebih subjektif dan mendasarkan pada pertimbangan dalam sampel-sampel non-statistik. Yang pertama, menentukan ukuran sampel. Pertimbangan yang hati-hati dalam perancangan sampel harus dilakukan untuk memperoleh sampel-sampel yang efisien dan efektif. Hal ini dihasilkan dalam sampel statistik yang secara eksplisit menspesifikasikan faktor-faktor penting dan menghubungkannya ke model matematika. Yang kedua, evaluasi hasil sampel. Ada 2 metode yang digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik, yaitu yang pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Yang kedua, mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.